Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran kita kali ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kita pada kali ini. Yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Standar kompetensinya menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Ini adalah peta konsepnya mengenai materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Baiklah, di kelas 7 kalian sudah mempelajari mengenai klasifikasi tumbuhan. Bahwa klasifikasi tumbuhan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh atau Talophyta. Salah satunya yaitu ada tumbuhan lumut atau Bryophyta, dan ada tumbuhan berpembuluh Tracheophyta yang terdiri atas tumbuhan paku Pteridophyta, dan ada tumbuhan berbiji atau Spermatophyta. Nah, sekarang organ tumbuhan. Ya. Pengertian organ juga tentu kalian sudah dipelajari di kelas 7 di organisasi kehidupan, mulai dari tingkatan yang terendah yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ya. Nah, pada kali ini yang akan kita pelajari itu organ dan jaringan pada tumbuhan. Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Tubuh tumbuhan berpembuluh tersusun atas beberapa organ. Secara umum, organ penyusun tumbuhan berpembuluh itu dapat dikelompokkan menjadi organ vegetatif dan organ generatif. Ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai apa pengertian organ vegetatif dan generatif, kalian harus mengetahui bahwa organ tumbuhan itu terdiri atas akar, batang, buah, daun, dan bunga. Ya. Nah, sekarang kita akan tahu apa pengertian organ vegetatif dan apa pengertian organ generatif. Organ vegetatif mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, berfungsi untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif ini terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif yaitu organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual yang didahului dengan peristiwa perkawinan. Pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiosperme terdiri atas bunga, buah, dan biji. Nah, yang pertama, struktur dan fungsi akar. Ciri-ciri umum akar yang pertama, umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, dan memiliki bentuk yang runcing. Fungsi akar yang pertama, menabatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang kedua, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Yang ketiga, pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya singkong dan bengkuang. Dan fungsi yang terakhir yaitu menyerap oksigen untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Tipe perakaran ada dua, yaitu akar tunggang, itu gambarnya berada di sebelah kiri, dan akar serabut, gambarnya berada di sebelah kanan. Akar tunggang berasal dari akar lembaga yang tumbuh menjadi akar primer atau pokok. Terdapat pada tanaman dikotil dan tumbuhan biji terbuka. Nah,
di sini terlihat dengan jelas mulai dari ujung akar, rambut akar, cabang akar, batang akar, dan batang akar juga. Kemudian akar serabut adalah akar yang tumbuh dari pangkal batang sebelah akar lembaga mati. Terdapat pada tanaman monokotil. Yang kedua, struktur dan fungsi batang. Ciri-ciri umum batang: berdiri tegak di atas tanah, mendukung cabang, daun, dan bunga, berbentuk panjang bulat seperti silinder, kemudian memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi buku-buku. Di kanan atas itu Ibu berikan gambarnya, begitu terlihat jelas itu internodusnya dan bagian buku-bukunya. Fungsi batang. Yang pertama, menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang kedua, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Yang ketiga, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Dan yang keempat, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti tebu, kentang, dan kunyit. Yang ketiga, struktur dan fungsi daun. Ciri-ciri umum: menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis dan lebar, mengandung zat warna hijau atau klorofil. Fungsi daun yang pertama, alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku atau sumber dalam fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air atau transpirasi. Dan yang ketiga, untuk pernafasan atau respirasi. Perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil. Peruratan daun merupakan ciri untuk mengetahui suatu tumbuhan termasuk monokotil maupun dikotil. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan daun dikotil memiliki peruratan daun menjala. Nah, di sana gambarnya, kalau pada yang sebelah kiri itu adalah pada tumbuhan dikotil, ya, pada pepaya misalnya, dan yang sebelah kanan itu pada daun jagung, dia memiliki peruratan yang sejajar. Berarti jelas kalau yang sejajar tadi dikatakan termasuk ke dalam daun monokotil, sedangkan pepaya karena dia peruratan daunnya menjala termasuk ke dalam dikotil. Nah, pada daun tadi dikatakan fungsinya untuk pernafasan atau respirasi. Pada daun juga terjadi peristiwa reaksi fotosintesis. Masih ingat apa pengertian reaksi fotosintesis? Nah, reaksi fotosintesis itu yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau daun yang dibantu oleh karbon dioksida, air, cahaya, dan tentu saja klorofil. Hasilnya berupa apa? Berupa glukosa dan oksigen. Di sini ada reaksi kimianya, ada 6CO2 plus 6H2O dibantu oleh cahaya dan klorofil menghasilkan C6H12O6 dan 6O2. Hasil utamanya berupa glukosa dan hasil sampingannya berupa oksigen. Yang keempat, struktur dan fungsi bunga. Ciri-ciri umum bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan, memiliki warna yang menarik untuk menarik serangga atau serangga lainnya untuk membantu proses penyerbukan. Ya. Di sini Ibu berikan gambar struktur bunga, mulai daripada tangkai yang paling bawah sampai di sana ada mahkota dan ada tangkai putik, ya, dan kepala putik, ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, dua bagian utama bunga itu ada disebut dengan perhiasan bunga dan ada disebut dengan alat reproduksi. Perhiasan bunga terdiri atas tangkai,
kelopak atau kaliks, dan mahkota atau corolla. Sedangkan alat reproduksi terdiri atas benang sari pada jantan dan pada putik pada betina. Berdasarkan kelengkapan bagian utama bunga, bunga dikelompokkan menjadi bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap, bunga yang memiliki bagian perhiasan dan alat kelamin bunga. Sedangkan bunga tidak lengkap, bunga yang hanya memiliki salah satu dari perhiasan atau alat kelamin bunga. Nah, sedangkan berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada yang disebut dengan bunga sempurna, ada juga yang disebut dengan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna, dalam satu bunga terdapat benang sari dan putik. Sedangkan bunga tidak sempurna, dalam satu bunga hanya memiliki benang sari saja atau putik saja. Kemudian yang berikutnya, struktur dan fungsi buah dan biji. Ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh gambar daripada satu jenis buah. Ya, misalkan buah mangga. Ya, mulai dari bagian luar ada kulit buah, ada daging buah, dan ada biji. Nah, tahukah kalian dari manakah buah dan biji berasal? Masih ingatkah kalian dengan bagian-bagian bunga? Ya, ada satu bagian bunga yang disebut dengan putik atau pistilum. Ya, kita pelajari berikutnya bahwa bagian-bagian putik itu ada 3. Ada bakal buah atau ovarium, yaitu bagian dasar yang menggelembung. Bisa sekalian perhatikan kalian gambarnya yang ada di sebelah kanan struktur putik. Jadi ada yang menggelembung disebut dengan ovarium. Ada yang disebut dengan tangkai putik atau stilus, yaitu bagian yang memanjang. Kemudian ada kepala putik yang bagian atas atau stigma. Nah, di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan berikutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji berkembang menjadi biji. Yang B, struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 1. Jaringan meristem atau jaringan embrional, dan yang kedua jaringan permanen atau jaringan dewasa. Yang pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga dengan jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Berdasarkan asal bentuknya, jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi 1. Jaringan primer, dan yang kedua meristem primer, dan yang kedua meristem sekunder. Nah, sekarang jaringan meristem, ya, ada yang disebut dengan meristem primer dan ada yang disebut dengan meristem sekunder. Meristem primer, jaringan yang sel-selnya aktif membelah, terdapat pada ujung batang dan ujung akar, menyebabkan pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar batang. Kemudian yang kedua, meristem sekunder, berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi merismatik, aktif membelah kembali. Contohnya yaitu pada kambium pembuluh. Nah, aktivitas kambium pembuluh ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder. Yang kedua, jaringan dewasa, disebut juga dengan jaringan permanen. Merupakan jaringan non-merismatik atau tidak aktif membelah, kemudian berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu.
Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kita bahas satu persatu ya. Yang A, jaringan pelindung atau epidermis. Di sebelah kanannya Ibu berikan gambar, ada bagian epidermisnya dan ada stomata atau mulut daun. Ya, nah jaringan pelindung atau epidermis ini terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan, berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Ya. Tuh, jadi berikutnya jaringan dasar atau pengisi merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan, berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan, contohnya jaringan parenkim. Nah, pada daun berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk fotosintesis. Yang C, jaringan penyokong atau penguat, berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya dibedakan menjadi jaringan kolenkim. Berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, memiliki dinding sel yang mengalami penebalan. Yang kedua, jaringan sklerenkim bersifat permanen dan berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Ya, jadi jaringan kolenkim untuk tumbuhan yang masih muda, sedangkan jaringan sklerenkim untuk tumbuhan yang sudah tua. Itu perbedaannya. Yang D, jaringan pengangkut atau vaskuler, terdiri atas xilem, berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar ke daun. Sedangkan yang kedua, floem, berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya. Nah, kalau kita simak perbedaan fungsinya, ternyata floem ini melanjutkan ya fungsi daripada xilem. Kalau xilem itu dari akar ke daun, sedangkan floem dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, tuh kemudian perlu diingat juga apa yang diangkutnya jelas berbeda. Nah, di sana ada gambarnya, ada sel pembuluh xilem dan ada sel pembuluh tapis atau floem. Ya. Yang ketiga, struktur dan fungsi jaringan pada akar. Kalian bisa perhatikan penampang membujur akar, mulai daripada tudung akar sampai ke silinder pusat. Ya. Nah, akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Kemudian silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Nah, di sini kalian bisa melihat penampang melintang akar ya. Yang sebelah kiri pada tumbuhan dikotil, pada akar tumbuhan dikotil, dan yang sebelah kanan akar tumbuhan monokotil. Di sana yang paling atas, yang paling luar adalah epidermis, dan ada yang paling dalam yaitu silinder pusat. Yang keempat, struktur dan fungsi jaringan pada batang. Tersusun atas epidermis, korteks, dan jaringan pengangkutan. Epidermis bagian terluar batang yang masih muda, korteks tersusun atas jaringan parenkim, dan berkas pengangkut adalah kelanjutan dari akar. Nah, jadi ingat jaringan pengangkut itu ada dua, ada xilem dan ada floem. Nah, sekarang di bawahnya Ibu berikan gambar. Ya. Itu adalah gambar penampang melintang batang pada dikotil dan pada monokotil.
Ya. Pada batang dikotil terlihat di sana tersusun dalam lingkaran. Sedangkan pada batang monokotil tersebar. Ya, kalian perhatikan gambar yang ada di bawahnya. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima adalah struktur dan fungsi jaringan daun. Perhatikan gambar penampang melintang daun berikut. Yang paling atas, yang paling luar ada kutikula, ada epidermis atas, mesofil palisade, mesofil bunga karang, ada berkas pengangkut, ada epidermis bawah, stomata, ada floem, dan ada xilem. Kita akan bahas satu persatu ya. Nah, struktur dan fungsi jaringan daun itu tersusun atas satu tadi epidermis ya. Terdapat pada permukaan atas dan bawah daun. Ya. Nah, tentunya yang paling luar adalah kutikula atau lapisan lilin. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, jaringan palisade atau jaringan tiang banyak mengandung klorofil. Yang keempat, jaringan bunga karang mengandung klorofil juga. Nah, kedua jaringan ini, maksudnya jaringan palisade atau jaringan tiang dan jaringan bunga karang, merupakan jaringan mesofil sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Kemudian yang kelima, stomata atau mulut daun dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Yang keenam, xilem dan floem sebagai berkas pengangkut. Ini adalah yang terakhir kita bahas mengenai teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan epidermis. Ya. Tahukah kalian kalau struktur organ dan jaringan tumbuhan dapat menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia? Ya. Teknologi tersebut diantaranya yang pertama panel surya atau solar cell. Merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Nah, terinspirasinya itu oleh apa? Oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Yang kedua, sensor cahaya. Nah, kalau kalian perhatikan ada lampu penerangan jalan yang mampu menyala dan mati secara otomatis. Kenapa ini terjadi? Karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut dengan fotoresistor atau light defending resistor LDR dan saklar pengatur on dan off. Nah, ternyata mekanisme pada lampu penerangan tersebut terinspirasi oleh tanaman kaktus ya. Nah, stomata atau mulut daun pada tanaman kaktus ini akan membuka saat malam hari dan akan tertutup pada siang hari. Apa tujuannya? Tentu untuk mengurangi penguapan. Yang ketiga, lapisan pelindung atau pengilap. Ya. Nah, kalian pernah memperhatikan ada tanaman talas atau daun teratai? Ya, kalau di atasnya ada air itu bagaimana? Biasanya suka berupa bulatan-bulatan gitu. Kalau kita gerakan ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri ya. Nah, ternyata pada tanaman talas atau daun teratai terdapat lapisan tebal yang disebut dengan kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofob, artinya tidak suka air. Ya. Nah, hal ini menginspirasi para ilmuwan untuk membuat semia sepatu, lapisan pengilap pada mobil, ataupun pada perabot rumah tangga. Terakhir adalah alat pemurnian air. Contohnya pada eceng gondok ya, yang dapat menginspirasi pembuatan aquaporin. Apa aquaporin itu? Aquaporin merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lainnya tidak dapat masuk lewat aquaporin. Nah, demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Ya, insya Allah kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kali ini akan banyak sekali manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran Ibu kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.